Dalam hidup setiap orang meninggalkan warisan sebagai jejak kehidupannya bahwa dia pernah ada di dunia ini. Nah, bagaimana kita hendak dikenang oleh keturunan kita, oleh orang-orang dekat kita, oleh sahabat dan saudara-saudara kita? Warisan macam apa yang ingin kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun, keadaan apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih berkat penyertaan-Mu luar biasa hari-hari yang sudah kami lewati. Tidak ada masalah satupun yang tidak terselesaikan karena Tuhan menolong kami. Kami sangat percaya Tuhan juga tetap akan menolong kami. Kami tetap bisa mengalami kelegaan walaupun situasi yang sedang kami hadapi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, hikmat, pertolongan Tuhan pasti kami akan nikmati. Kami akan tampil sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan karena anugerah-Mu bekerja dalam hidup kami. Bapa, kami rindu Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam hidup setiap orang meninggalkan warisan sebagai jejak kehidupannya bahwa dia pernah ada di dunia ini. Nah, bagaimana kita hendak dikenang oleh keturunan kita, oleh orang-orang dekat kita, oleh sahabat dan saudara-saudara kita? Warisan macam apa yang ingin kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 41 sampai 51. Di situ mengisahkan tentang seorang tokoh namanya Yosafat. Luar biasa karena ini bicara tentang warisan yang baik. Bagi Yosafat, setidaknya ia membuat pilihan-pilihan terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak ideal di era pemerintahannya sebagai raja. Karena ada warisan yang baik yang masih ditinggalkan oleh ayahnya. Yosafat menjadi raja dan dia tampil menjadi raja yang baik karena ternyata dalam hidupnya ada warisan yang baik dari ayahnya. Apakah warisan yang baik yang diwariskan oleh ayah Yosafat? Yang pertama, jejak langkah yang baik yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kita baca ayat 40. Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. 42, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Saudara-saudara, Raja Asa terkenal sebagai raja yang melakukan restorasi secara rohani, secara peribadatan di kerajaan Yehuda. Dia mendorong rakyatnya untuk meninggalkan
praktek-praktek penyembahan berhala dan hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Jejak-jejak langkah hidupnya adalah menyenangkan Tuhan tujuannya. Itulah yang kemudian menjadi warisan dalam kehidupan Yosafat sang anak yang menggantikan tahta kerajaan. Mungkin saudara tidak memiliki harta berlimpah-limpah sebagai seorang ayah untuk diwariskan kepada anak-anak cucumu, kepada keturunanmu. Tetapi sesungguhnya yang terutama yang mereka butuhkan bukan sekedar uang, bukan sekedar harta, bukan sekedar hal-hal yang sifatnya lahiriah. Yang mereka butuhkan adalah contoh kehidupan, teladan kehidupan, iman yang konsisten sampai akhir hidup. Sesuatu yang benar dalam hidup ini. Oleh sebab itu, dalam keterbatasanmu sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ayah, pastikan anak-anakmu melihat contoh orang yang hidup benar di mata Tuhan. Dan contoh itu ada di rumahnya, namanya seorang ayah. Buatlah anak-anakmu bangga terhadap dirimu, bukan karena jabatan, bukan karena status sosial, bukan karena materi yang kau berikan kepadanya, tetapi karena mereka bangga melihat engkau seorang ayah yang bisa jadi teladan, seorang ayah yang menjaga integritas dirinya, bisa dipercaya, bertanggung jawab, memiliki cara hidup yang baik dan benar. Itu warisan yang diperlukan oleh anak-anakmu sebagai seorang ayah yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Yang kedua, jejak iman yang baik. Kita baca ayat 45. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Dan sisa dari pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Ayat 50, pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, dari beberapa ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Yosafat itu seorang pribadi, seorang raja yang memiliki komitmen untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu merupakan hasil dari teladan hidup ayahnya. Raja Asa, ayahnya dikenal sebagai raja yang takut akan Allah, beribadah kepada Tuhan. Kita bisa baca di pasal 15 ayat 11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Kehidupan yang seperti itulah yang kemudian mewarnai kehidupan Yosafat di kemudian hari. Kalau Bapak Ibu, terutama sebagai seorang ayah, saudara menginginkan anak-anakmu memiliki kehidupan yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka mereka memerlukan contoh dari hidupmu sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Jejak iman yang baik akan lebih keras berbicara
dibandingkan kata-kata keras yang sering diucapkan oleh seorang ayah. Karena itu, mari para ayah, tinggalkan jejak-jejak iman yang baik bagi anak-anakmu, agar mereka tahu jalan kehidupan yang harus mereka jalani, agar mereka akhirnya mengikuti jejak-jejak imanmu tersebut. Mari para ayah, berikan mereka sebuah petunjuk yang jelas, tidak hanya kata-kata, tetapi lewat perbuatan-perbuatanmu setiap hari. Ada banyak rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Ada banyak anak-anak mengalami kesulitan dalam hidup ini, kehilangan arah untuk maju ke depan, mewujudkan masa depan yang terbaik. Bukan karena mereka anak-anak yang bodoh, bukan karena mereka anak-anak yang tidak punya potensi yang baik, tetapi mereka bermasalah dengan ayahnya. Mereka tersandung dengan kehidupan ayahnya. Mereka pahit hati dengan ayahnya. Oleh sebab itu, perikop ini kiranya menyentuh hati para ayah yang mendengar dan bergabung dengan Rest and God malam hari ini. Tidak ada kata terlambat. Buka hati supaya Roh Kudus mengkoreksi, meneliti bagian-bagian mana yang engkau belum lakukan sebagai ayah. Bagian mana yang itu bisa menghancurkan karakter anak dan anak menjadi kehilangan arah. Ambil tanggung jawabmu sebagai ayah. Didik anakmu, beri nasihat dalam Tuhan, dan tunjukkan cara hidup benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dampingi mereka, supaya mereka tumbuh di jalan Tuhan. Supaya engkau tidak berduka cita di masa tuamu, melihat anak-anakmu keluar dari jalan Tuhan. Tuhan ingin di masa tuamu engkau bisa bersuka cita melihat keturunanmu mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, hidup benar, hidup mereka baik-baik saja. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman Tuhan mengingatkan kami tentang panggilan seorang ayah supaya bisa mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi anak cucunya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ayah yang saat ini bergabung dengan Rest and God. Mereka bukan orang yang sempurna. Ada kelemahan, ada cacat celah dalam hidupnya. Tetapi dalam kelemahan dan keterbatasannya, kami sangat percaya anugerah Tuhan tersedia bagi mereka. Yang mereka butuhkan bukan kesempurnaan, yang mereka butuhkan adalah kemauan untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang ayah yang menuntun anaknya, yang memberi contoh hidup yang benar bagi anak-anaknya, yang hadir sebagai ayah yang mendampingi proses pertumbuhan anak-anaknya. Tuhan berkati dengan hikmat pengertian kepada setiap ayah untuk bisa melakukan peran dan tanggung jawabnya bagi anak-anaknya. Pulihkan hubungan para ayah dengan anak-anaknya, supaya rencana Tuhan untuk setiap rumah tangga itu bisa tergenapi dengan cara yang baik. Terima kasih. Tuhan juga jamah setiap anak yang terluka dengan ayahnya, supaya hati mereka bisa mengampuni dan hubungan mereka menjadi pulih. Dengan demikian, berkat Tuhan akan mengiringi mereka semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan juga kalau saudara ingin memberi komentar, silahkan tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.